Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmish ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang fikih atau fadilah majelis ilmu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang fikih atau fadilah kurban Idul Adha. Kenapa tema ini yang kita bicarakan? Karena sekarang ini kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah dan amalan yang paling afdal pada bulan Dzulhijjah itu adalah menyembelih kurban. Pertama, bahwasanya menyembelih kurban ini adalah termasuk syariat yang sudah lama, yaitu sudah ada sejak masa Nabi siapa? Nabi Adam. Tidak hanya di masa Nabi Ibrahim, tapi Nabi Adam pun juga sudah ada kurban. Dalilnya bisa dilihat pada surat Al-Maidah, di mana Allah menceritakan tentang dua putra Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Watlu alaihim naba'a bnai Adam il qarraba qurbana. Bacakanlah kepada mereka bahwasanya kisah dua anaknya Nabi Adam ketika keduanya berkorban. Nah, berarti korban sudah ada sejak masa Nabi Adam. Satu korbannya diterima oleh Allah, yaitu korbannya Habil. Satu korban tidak diterima oleh Allah, yaitu korbannya Qabil. Kenapa satunya diterima, satunya tidak? Satunya berdasarkan takwa dan ikhlas, satunya tidak berdasarkan takwa dan ikhlas. Karena itu, kalau kita ingin korban kita dan semua amal kita diterima oleh Allah, marilah dilakukan atas dasar apa? Ikhlas dan takwa. Sebagaimana para ulama sering menjelaskan, amal diterima dengan dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua mutaba'ah, yaitu pelaksanaannya sesuai ajaran atau sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, korbannya Habil itu konon adalah kambing gibas yang sangat gemuk. Nah, saking ikhlasnya dia pilih yang paling gemuk. Sementara korbannya Qabil itu dipilih yang paling jelek, sehingga dia tidak ikhlas di dalam berkorban tadi. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya korban Idul Adha, kita menyembelih korban Idul Adha itu mengerucut sebabnya itu adalah karena perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika disuruh menyembelih putranya yang bernama Ismail atau Ishak. Ada dua pendapat. Pendapat yang populer Ismail, pendapat yang kurang populer Ishak. Hakikatnya yang benar mana, ya Allah yang tahu. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga bisa bertanya kepada Nabi Ismail dan Ishak. Sebenarnya yang disembelih dulu itu siapa? Panjenengan apa panjenengan? Tetapi setelah ditaruhnya Ismail ke tanah oleh Nabi Ibrahim dan sudah disiapkan pisau untuk disembelih, ternyata malaikat Jibril datang membawa kambing. Kemudian mengatakan, Allah sudah terima korbanmu wahai Ibrahim, jadi anakmu sudah tidak usah disembelih, ini kambing yang saya bawa silahkan kamu sembelih. Nah, sejak itu kita umat Islam
kemudian disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkorban Idul Adha setiap tahun. Yang ketiga, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya di awal-awal Islam korban itu tidak hanya satu kali tetapi dua kali dalam setiap tahun. Yang pertama adalah korban udhiyah. Disebut udhiyah kenapa? Karena disembelih pada waktu duha pada bulan pada bulan Dzul Hijjah, pada hari raya Idul Adha. Yang kedua adalah korban Rajabiyah, yaitu korban pada bulan Rajab. Itu dulu di awal-awal Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ala kulli ahli baitin, wajib atas setiap penghuni rumah, fil ami, dalam satu tahun, ayyadbahu udhiyatan, bahwasanya mereka menyembelih satu korban Idul Adha, wa atiratan, dan satu lagi korban atirah. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal atirah, kamu tahu enggak yang saya maksud korban atirah? Allati tusammunah rajabiyah, yaitu yang sering kalian sebut dengan nama korban Rajabiyah, korban bulan Rajab. Itu di awal Islam. Tapi kemudian perintah korban Rajab ini dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sekarang ini kita hanya korban satu kali setiap tahun, yaitu korban Idul Adha. Rasulullah bersabda, la far'a wala atirah. Mulai sekarang tidak ada lagi korban far'a dan tidak ada lagi korban atirah. Korban far'a itu apa? Far'a itu adalah korbannya orang-orang Arab jahiliyah dulu, ketika mereka punya unta atau punya sapi atau punya kambing, kemudian melahirkan anak pertama. Nah, anak pertama ini tidak dibiarkan besar, tapi ketika masih kecil, masih balibul, bawah 5 bulan, langsung disembelih, disedekahkan. Tujuannya supaya induknya nanti semakin berkah, sehingga melahirkan lagi, karena anak pertamanya sudah disedekahkan. Itu dulu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Nah, oleh Nabi dihapus, sudah nggak usah begitu, la far'a, tidak ada lagi korban far'a. Lebih bagus anak yang pertama kali lahir ini dibiarkan sampai besar. Kalau sudah besar, disembelih, dibagi-bagikan dagingnya, manfaatnya lebih banyak. Karena kalau balibul sudah disembelih, manfaatnya sedikit. Paling-paling yang makan berapa? 10 orang atau berapa? Tapi kalau kambing yang sudah dewasa bisa untuk 100 orang atau lebih. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kalau kita mengikuti madhab Syafi'i berpendapat lain daripada mayoritas para ulama. Madhab Syafi'i berpendapat masih disyariatkan korban bulan Rajab. Ibu-ibu pernah enggak korban bulan Rajab? Belum ya? Masjid ini pernah enggak mengadakan korban bulan Rajab? Enggak ya? Belum ya? Nah, itu berarti bukan madhab Syafi'i. Atau madhab Syafi'i tetapi yang tidak mengamalkan madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, korban bulan Rajab masih disyariatkan tetapi tidak wajib. Jadi menurut madhab Syafi'i masih disyariatkan tapi tidak wajib. Tapi kalau menurut mayoritas para ulama sudah dihapus alias sudah tidak disyariatkan lagi, sehingga tidak ada korban Rajab sama sekali. Nah, kita ngikuti madhab Syafi'i juga boleh. Wah, uang saya ini banyak, saya nanti bulan Rajab akan korban lagi, nggak apa-apa. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, korban ini memang biasanya yang melakukan adalah bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Tetapi tetap saja fikih korban dan fadilah korban ini pantas untuk dipelajari oleh ibu-ibu. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, Allah mengatakan pada surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa,
saling bantu membantulah, tolong menolonglah dalam perbuatan baik dan dalam ketakwaan kepada Allah. Nah, sehingga seorang ibu bisa berkorban dengan cara membantu suaminya yang membutuhkan dana untuk berkorban. Misalnya istrinya ini bertanya kepada suaminya, korban boten mas? Ora iki ra nek duwite pinten? 500.000. Nah, memang nggak cukup kalau 500.000. Nah, sementara istrinya punya tabungan 500.000 juga. Ini saya tambahi 500.000 supaya panjenengan bisa korban. Akhirnya terkumpul dana 1 juta, bisa membeli kambing korban, domba jada'ah 6 bulan, sah untuk korban, harganya 1 juta atau kurang. Nah, berarti ini ibu-ibu yang ta'awanu 'alal birri bersama suaminya, sehingga dua-duanya dapat pahala yang sama karena satunya keluar 500, satunya lagi keluar 500. Ini alasan pertama bahwa ibu-ibu pantas mempelajari fikih dan fadilah korban. Alasan yang kedua, namanya ilmu itu cocok untuk siapapun. Sehingga kalau suami tidak paham ilmu korban, nah minimal istrinya paham ilmu korban, sehingga dia bisa memberikan masukan kepada suaminya tentang masalah korban. Kalau bagus lagi, suami dan istri semuanya paham ilmu korban. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa hukumnya korban Idul Adha ini? Ada 3 pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, korban Idul Adha hukumnya sunnah, sehingga kalau tidak melakukan tidak berdosa meskipun uangnya di kantong tebal, kantongnya tebal, tidak dosa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk yang berpendapat tidak wajib. Umar radhiyallahu anhu termasuk yang berpendapat tidak wajib. Karena ketika Sayyidina Umar dan Abu Bakar menjadi khalifah, itu pernah 1 kali mereka tidak korban padahal duitnya di kantong ada. Kemudian Abu Bakar dan Umar ini berkata, hari ini saya sengaja tidak berkorban supaya orang-orang paham bahwasanya korban memang tidak wajib. Pendapat yang kedua, korban hukumnya wajib, sehingga yang tidak korban dosa kalau punya uang. Kalau tidak punya uang ya otomatis la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan kasih beban kecuali sesuai kemampuan kita. Di antara yang berpendapat wajib adalah sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ketika menjadi wali kota Madinah, maka dia koar-koar di depan rakyatnya penduduk Madinah. Apa kata Abu Hurairah? Man lam yudahi, wahai rakyatku, siapa yang besok tidak korban? Yang tidak mau apa? Korban. Wa wajada sa'atan, padahal dia mampu untuk korban. Fala yaqrabanna musallana, maka besok enggak usah datang ke tempat sholat Id sekalian. Marah-marah Abu Hurairah kepada orang yang pelit tidak mau korban Idul Adha padahal ada uang untuk korban Idul Adha. Ini perkataan Abu Hurairah kalau kita lanjutkan seolah-olah beliau mengatakan sing ra gelem korban rasah neng lapangan neng gereja wae kono. Gabung sama orang-orang apa? Kafir. Jadi keras sekali perkataan Abu Hurairah. Ini menunjukkan wajib hukumnya menurut beliau. Wajib bagi siapa? Yang mampu. Mampu itu gimana? Mampu itu kita ada dana untuk membeli harga korban tersebut dan masih ada sisa harta untuk kita makan sehari semalam hari korban tadi. Misalnya di rumah kita sudah ada beras, nah berarti cukup untuk keluarga. Terus di kantong kita ada uang 2 juta. Harga korban berapa? Minimal 1 juta. Nah, berarti masih bisa
beli 1 juta, sisa 1 juta. Berarti wajib. Bagi yang berpendapat mengikuti Abu Hurairah tadi wajib. Pendapat yang ketiga, wajib bagi orang yang hartanya sudah mencapai nisab zakat. Nisab zakat berapa sekarang, Bu? Sekitar 150 juta. Yang duitnya sudah sampai 150 juta, berarti sudah wajib untuk apa? Zakat. Nah, ini yang wajib untuk korban Idul Adha. Sehingga yang duitnya hanya 5 juta, meskipun mampu untuk korban, ya tidak wajib karena tidak sampai ke nisab. Saya pribadi lebih memilih pendapat yang pertama bahwa korban Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi kalau orang-orang pada malas dan pada pelit berkorban, maka saya akan menyampaikan kepada mereka pendapat yang kedua supaya semuanya semangat korban. Jadi kalau kondisi masyarakat normal, maka saya pilih pendapat pertama, Bu. Sunnah muakkadah, tidak wajib. Kenapa? Karena pendapat yang tidak wajib ini pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Sementara Rasulullah bersabda, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah dua orang yang menjadi khalifah setelah saya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, saya mengikuti atau kita mengikuti pendapat keduanya, tidak wajib. Tapi kalau ternyata masyarakat itu kaya-kaya, tapi ternyata di masjid nggak ada yang korban, wah berarti pelit-pelit ini orang-orang ini. Nah, maka pendapat pertama jangan disampaikan. Sampaikannya ada di atas mimbar. Pendapat yang kedua, wajib, siapa yang tidak mau korban nggak usah ke lapangan, silahkan besok ke gereja saja. Nah, sehingga semuanya semangat berkorban. Sehingga boleh kita itu menyampaikan fatwa berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Istilahnya adalah likulli maqamin maqal. Setiap situasi itu ada perkataan yang pas untuk situasi tersebut. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang korban itu suami atau istri. Yang korban itu cukup dalam satu rumah satu orang. Jadi misalnya di rumah itu ada isinya 7 orang, suami 1, istri 1, anak 5. Kalau bapak sudah korban, maka yang lain tidak perlu korban. Bapaknya nggak ada duit, tapi ibunya ada. Karena ibunya juga punya bisnis di pasar. Ibunya korban, ya sudah, cukup untuk satu rumah. Bapak ibu lagi nggak ada duit, tapi anaknya yang pertama sudah kerja, dia korban, ya berarti sudah cukup untuk satu rumah. Bagaimana kalau semuanya punya duit dan semuanya semangat korban? Ya boleh. Tapi sebenarnya satu sudah cukup. Bapaknya sudah korban, ikut urunan sepertujuh sapi. Tapi istrinya juga semangat korban karena pengen dapat pahala. Dia juga mendaftar sepertujuh sapi yang lain. Boleh, silahkan. Tapi seandainya istrinya tidak mendaftar karena bapaknya sudah, itu sudah mencukupi satu keluarga. Sebagaimana dalam satu hadis, dzabaha Rasulullah an nisaihi bi baqaratin. Rasulullah pernah berkorban untuk seluruh istrinya, jumlahnya 9 orang. Tapi kan dianggap satu keluarga, ya. Yaitu Nabi memimpin 9 istri. Korbannya berapa? 1 ekor sapi. Nah, maka 1 ekor sapi untuk satu keluarga cukup. 1 ekor kambing juga sama, untuk satu keluarga cukup. Yang tidak cukup adalah 1 ekor ayam untuk satu keluarga. Nah, itu enggak cukup, gitu. Karena tidak ada korban Idul Adha dengan ayam. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hewan apa yang bisa kita korbankan Idul Adha? Yang bisa dikorbankan itu hanya satu, yaitu al-an'am. Al-an'am dalam bahasa kita diartikan ternak. Yang dimaksud al-an'am ini mencakup 4. 1, unta.
Maka silahkan kalau mau korban onta, hubungi Taman Juruk, kita beli onta. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, kambing atau domba. Karena kambing ada dua macam kan? Ada kambing Jawa, ada kambing domba. Yang keempat apa? Onta sudah, sapi sudah, kambing dan domba sudah. Satu lagi apa? Kerbau. Kerbau itu hukumnya sama dengan sapi menurut ijma' atau kesepakatan para ulama. Loh, kerbau kan bukan sapi. Betul, bukan sapi. Tapi sepakat para ulama, hukumnya kerbau sama dengan sapi. Sehingga kalau sapi halal, kerbau halal. Kalau sapi wajib zakat, kerbau wajib zakat. Kalau sapi bisa untuk korban, maka kerbau juga bisa untuk korban. Yang mau mencoba besok korban Idul Adha kerbau, silahkan. Boleh neng di betul ngerti kalau Teng Kudus katanya banyak soto kerbau. Tapi kata teman saya yang pernah mencoba, ora pati enak sapi. Jadi nggak usah mencobalah. Nanti malah nggak doyan. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sapi cukup untuk 7 orang. Kambing cukup untuk 1 orang. Onta cukup untuk 10 orang. Jadi 3 binatang ini semuanya berbeda-beda. Kambing cukup 1 saja. Sehingga kalau 2 orang urunan kambing tidak cukup. Tidak bisa. Misalnya Ustadz Ari 500.000, saya 500.000, kemudian beli 1 kambing, tidak bisa, tidak sah. Lah tadi katanya istri urunan 500, suaminya 500, sah. Itu karena istrinya memberikan kepada suami. Setelah istrinya memberikan kepada suami, hartanya menjadi milik siapa? Suami. Akhirnya suami berkorban, ya berarti untuk dia sendiri. Terus cukup untuk sekeluarga. Karena memang dalam satu keluarga atau satu atap rumah itu cukup 1 saja yang korban. Bapaknya, ibunya, anaknya, terserah. Pokoknya satu rumah itu 1 sudah cukup berkorban. Karena itu ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, seandainya ibu-ibu ini semuanya urunan, 1 orang 100.000, 100.000, 100.000, dikumpulkan dari pengajian ibu-ibu Sabtu sore terkumpul 1 juta, bisa beli kambing 1. Sah atau tidak untuk korban? Tidak sah karena urunan lebih dari 1 orang. Supaya sah gimana? Supaya sah, hasil uang yang terkumpul berikan kepada 1 orang. Misalnya berikan kepada Bu Kasyati, ini Bu, hasil kita urunan piro 1 juta. Lah terus nanti kalau beliau korban itu pahalanya untuk siapa? Ya untuk semua. Lah ngapain diberikan kepada 1 orang? Supaya sah sebagai korban. Jelas ya? Makanya korban yang ada di sekolah-sekolah itu bagus. Kepala sekolah mengatakan, ayo anak-anak semuanya urunan untuk kita beli korban sapi. Satu sekolah mengumpulkan duit, akhirnya berhasil beli 1 sapi. Apakah sah? Tidak sah. Karena urunan sapi maksimal 7 orang, ini malah 1 sekolah. Nah supaya sah gimana? Serahkan uangnya kepada 7 orang. 7 orang itu siapa? Kepala sekolahnya, kemudian wakilnya, kemudian guru kelasnya ada 5 orang. Pas tangge? 7 orang. Ya tidak harus 7, pokoknya maksimalnya 7. Kasihkan kepada 1 orang, yaitu kepala sekolahnya juga boleh. Ini Pak Kepala Sekolah sudah terkumpul, silahkan panjenengan berkorban. Nah nanti ketika Pak Kepala Sekolahnya berkorban ini, pahalanya untuk semuanya karena semuanya ikut andil. Caranya gimana? Caranya ketika menyembelih disebutkan doanya.
Ya Allah, terimalah korban sapi ini dari saya, kepala sekolah ini, dan semua murid saya yang andil dalam korban ini. Nah, maka sah. Sah dan semuanya dapat pahala. Sah sebagai korban karena satu sapi dikorbankan oleh satu orang. Semuanya dapat pahala karena semuanya ikut andil, yaitu apa? Urunan. Jelas ya? Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Korban Idul Adha supaya pahalanya sangat besar, caranya gimana? Caranya yang pertama, waktunya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Meskipun boleh sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Waktunya kan 4 hari, 10, 11, 12, 13. Tetapi lebih utamanya tanggal 10. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah daripada amalan pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Meskipun dibandingkan dengan jihad melawan orang-orang kafir, tetap masih afdal amal yang tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, maka kalau korbannya kita lakukan tanggal 10, berarti masih masuk 10 hari yang utama ini. Tapi seandainya kita korbankan tanggal 11, 12, 13 gimana? Sah. Yang kedua, selain tanggal 10, korbanlah pada waktu siang atau pagi. Jangan pada waktu malam. Karena kalau korbannya pada waktu malam itu diperselisihkan oleh para ulama, ada yang berpendapat mubah, ada yang berpendapat makruh. Tapi kalau kita korbannya pada waktu pagi hari, maka hukumnya sunnah karena seperti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa makruh korbannya malam hari? Karena korban malam hari itu seolah-olah pelit, tidak mau diketahui bahwa dia korban, sehingga tidak ada yang minta daging korban dia. Sehingga korbannya semuanya masuk kulkas dia semua. Ranek sing ngerti soal itu. Nah, itu berarti apa? Tanda-tanda kepelitan, tidak mau diketahui orang. Yang ketiga, supaya pahalanya besar, pilih yang paling gemuk. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkorban itu memilih saminain, 2 kambing yang gemuk. Saminain, 2 kambing yang harganya mahal. Aqranain, 2 kambing yang tanduknya sempurna. Amlahain, 2 kambing yang bulunya putih. Nah, berarti pada poin nomor 3 ini saya sudah sebutkan ciri-ciri hewan yang disembelih Nabi, yang kalau kita memilih ciri-ciri tersebut pahalanya menjadi besar. Maka pertama tanggalnya tanggal 10, yang kedua waktunya waktu pagi, yang ketiga ciri-ciri hewan kurbannya. Gemuk, mahal, bulu putih, tanduknya bagus atau tanduknya sempurna. Sehingga seandainya kita berkorban dengan hewan yang tanduknya putus atau bengkok atau tidak ada tanduk, sah, tapi pahalanya berkurang. Seandainya kita korban dengan kambing yang kurus seperti saya, nah, maka sah, tetapi apa? Tidak sempurna pahalanya turun. Seandainya kita pilih korban yang paling murah, kita datang ke tempat kambing, kemudian kita tanya, dari kambing ini yang paling murah yang mana? Oh, ini yang paling murah. Kita beli dan dia sudah memenuhi usia kambing korban. Nah, kita beli, sah, tapi ya pahalanya biasa atau rendah. Seandainya kita pilih yang bulunya hitam, maka juga sah, tetapi pahalanya rendah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, damu afra afdal indallah min saudawain. Damu afra, darahnya hewan yang bulunya putih dan dia hanya 1 ekor, afdal indallah, lebih utama di hadapan Allah, min saudawain, daripada yang 2 ekor tapi bulunya hitam. Jadi bulu hitam 2,
itu kalah dengan bulu putih 1. Tetapi jangan salah paham, bukan berarti setiap orang kalau korban hitam itu berarti pahalanya separuh dari yang korban putih. Belum tentu. Karena ini tadi dari sisi warna saja. Dari sisi harga lain lagi. Yang lebih mahal itu yang lebih afdal. Seandainya saya korban bulu putih, harganya 1 juta. Kemudian Ustadz Ari korban bulu hitam, harganya 5 juta. Lebih afdal yang mana, Bu? Lebih afdal yang mana ya kita tanya lagi. Dari sisi apanya? Dari sisi harganya lebih afdal yang 5 juta. Dari sisi bulunya lebih afdal yang 1 juta. Sehingga tidak bisa dikatakan ini lebih afdal secara mutlak, nggak bisa. Contohnya gini. Ada orang Kribo, orang Sudan, rambutnya keriting. Dengan orang Jawa, rambutnya biasa, normal atau lurus. Lebih cantik yang mana? Lurus, oke. Terus yang dari Sudan ini, bibirnya biasa, tipis. Meskipun keriting tapi tipis. Yang dari Jawa ini, bibirnya ndumble, weh. Lebih bagus yang mana? Yang tipis. Terus yang dari Jawa ini hidungnya mancung. Yang dari Sudan itu hidungnya gede, pesek. Lebih bagus yang mana? Mancung. Nah, berarti tidak bisa dikatakan mutlak ini lebih cantik daripada yang itu. Yang mananya dulu? Kalau rambutnya lebih cantik yang ini karena lurus. Hidungnya lebih cantik yang ini karena mencung. Nah, seperti itu. Maka korban tidak bisa kita katakan ini lebih afdal secara mutlak. Nggak bisa, harganya cuma 1 juta kok lebih afdal daripada yang 5 juta. Gimana? Nggak bisa, nggak mungkin. Itu kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, supaya korban kita Idul Adha pahalanya besar. Caranya 3 tadi. Kemudian yang paling sering ditanyakan di masyarakat itu tentang pembagian korban. Sudah berapa kali saja orang tanya lewat WA kepada saya, ini kalau saya jadi panitia korban, itu yang berkorban sesuai sunnah dikasih daging berapa? Nah, ini pertanyaan paling penting. Saya jawab dengan 2 jawaban. Jawaban yang pertama, di masa Nabi tidak ada panitia korban. Sehingga kalau mau disesuaikan di masa Nabi, ya nggak mungkin. Nggak ada panitianya kok zaman dulu. Semua orang korban sendiri-sendiri, bagi sendiri-sendiri. Nah sekarang ini kemudian disatukan, dipanitiakan. Karena mungkin tidak semua orang bisa menyembelih korban. Akhirnya dibuat panitia, ora sembelih aku. Alhamdulillah saya kalau menyembelih bisa, Bu. Tapi ngetet-tetet mboten saged. Apa doa itu nggih? Nah, perlu panitia. Karena panitia ini membantu dia dari awal sampai akhirnya. Jawaban yang kedua, bahwasanya kambing korban itu adalah masih miliknya orang yang berkorban, bukan miliknya panitia. Sehingga seandainya pemilik korban itu minta 1/3, ya dia berhak. Pak, saya mau ikut korban, tapi saya minta 1/3, berhak. Terus panitianya juga berhak mengatur, karena dia yang mengurus. Misalnya panitia mengatur, ini kalau mau korban di sini ngambilnya maksimal bukan 1/3 tapi 1/4. Nah, ketika ada orang yang datang dia minta 1/3, kita tampilkan. Ini sudah ada peraturannya, Pak. Salah satu peraturannya ini poin nomor 9, maksimal mengambil 1/4. Nah, panjenengan mau tidak? Kalau tidak mau silahkan cari panitia yang lain, bebas. Karena kan panitia banyak. Di Masjid Sriwedari ada, di masjid sana ada, di masjid sini ada, macam-macam. Nah, mana yang cocok masuk ke situ. Sehingga seperti ini yang penting adalah antarodin, saling ridho. Karena itu saya sarankan kepada panitia-panitia korban untuk membuat program korbannya dengan jelas dan kalau bisa itu ada tertulis.
Sehingga orang yang mau korban itu paham betul. Kalau sudah paham betul, tidak mungkin ada cekcok di tengah jalan. Karena katanya di masjid bagian selatan sana agak jauh, itu saya diberitahu di sana cekcok, yang korban marah-marah karena tidak boleh ngambil sepertiga. Lah ini berarti sejak awal belum ada akadnya yang jelas. Dia merasa bahwasanya pengkorban berhak ngambil sepertiga. Ya memang nggak ada hadis yang mengatakan pengkorban berhak sepertiga, nggak ada. Tapi panitia juga tidak ada dalilnya. Maksudnya zaman dulu itu nggak ada panitia. Maka itu sebenarnya babnya bab muamalah, ya, bab tentang muamalah, bagaimana kita bermuamalah dengan orang, bermuamalah dengan baik, bagaimana supaya tidak terjadi percekcokan, dijelaskan di awal bagaimana akad-akadnya. Sehingga minimal yang perlu dijelaskan oleh panitia itu satu, ya, haknya pengkorban berapa. Nah ini perlu dijelaskan supaya nggak terjadi percekcokan. Yang kedua, perlu dijelaskan bagaimana nanti kalau terjadi perselisihan hari raya Idul Adha. Ini sering juga terjadi cekcok, Bu. Yang satu Idul Adhanya Sabtu, yang satu Idul Adhanya Ahad. Kemudian panitia menetapkan, ini karena Idul Adhanya ada dua macam, kita undur hari Ahad. Nah yang korban hari Sabtu nggak terima, saya maunya korban hari Sabtu karena tanggal 10 itu lebih afdol, nanti kalau tanggal 11 pahalanya jadi kurang. Sementara yang korban tanggal 11, yang korban hari Ahad, dia mengatakan maunya korban hari Ahad karena hari Sabtu itu masih tanggal 9, tidak sah korban saya nanti. Nah itu gara-gara percekcokan begitu, gara-gara tidak disepakati di awal. Makanya panitia harus membuat kesepakatan di awal. Seandainya saya panitia, saya tulis, jika terjadi perbedaan hari raya Idul Adha, maka saya panitia menetapkan bahwasanya Idul Adha yang saya pakai adalah yang sesuai ru'yatul hilal, melihat hilal, bukan tentang hisab. Nah, sudah jelas dong, sehingga nanti orang yang mau korban itu melihat peraturan itu jadi paham. Oh ini Pak panitianya mengikuti ru'yat nanti, sehingga dia nanti akan sesuaikan ru'yat. Ya sudah, kalau dia mau ikut ya silahkan ikut, nggak ikut ya sudah, nggak apa-apa. Korban sendiri juga boleh. Korban itu tidak harus pakai panitia. Sama dengan zakat fitrah itu, Bu. Panjenengan langsung bawa beras diberikan kepada kerabat yang miskin, sangat sah. Tidak harus dititipkan di masjid, ini panitia saya titipkan beras fitrah saya, enggak perlu begitu. Karena semua ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak pernah menyuruh untuk diperantarakan kepada para panitia. Kemudian yang ketiga, yang perlu juga dijelaskan oleh para takmir menurut saya adalah bagaimana beban dari tetek bengeknya korban. Korban kalau di masjid, panitia itu biasanya butuh tenda, gitu, supaya nggak panas. Nah tenda itu kan bayar, Bu. Siapa yang bayar nanti siapa. Terus setelah daging korban dipotong-potong, itu kan dimasukkan di plastik. Plastik kan juga beli bayar. Apalagi sekarang plastik harganya mahal, nggih napa mboten? Mahal ya? Saya nggak tahu karena nggak pernah beli plastik, Bu. Naiknya 100%, ya. Diterima saja alhamdulillah, tidak 200%. Ya. Nah, plastiknya kan naik 100%. Tuh dari mana nanti duitnya? Nah, itu juga sering terjadi cekcok itu. Panitianya mengatakan ini nanti diambilkan dari pengkorban, sementara pengkorban mengatakan mbok diambilkan dari kas masjid. Nah, akhirnya terjadi perdebatan. Nggak perlu debat, makanya sejak awal dijelaskan. Semua kebutuhan yang berkaitan dengan korban kita bebankan kepada pengkorban, misalnya. Atau kita bebankan kepada Bapak Fulan yang memang dia sudah mengikhlaskan diri, merelakan diri untuk membantu semua tetek bengeknya korban tadi. Nah, silahkan, sesuai kesepakatan saja. Minimal 3 itu yang perlu dijelaskan oleh panitia. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah.
yang sering ditanyakan juga. Bolehkah ibu-ibu dan anak-anaknya untuk potong kuku pada tanggal 1 Dzulhijjah padahal bapaknya itu ada niat untuk kurban? Nah, di sini memang terjadi perselisihan pendapat para ulama. Sebagian ulama berpendapat kalau bapaknya niat kurban, maka yang tidak boleh potong kuku mulai tanggal 1 itu adalah bapaknya plus istrinya plus anaknya semua. Pendapat yang saya pilih pendapat yang kedua, bahwasanya hukum itu hanya berlaku untuk yang korban tok. Kalau yang korban bapak, ya berarti bapak yang nggak boleh potong kuku. Kalau yang korban ibu, ya berarti ibu yang tidak boleh potong kuku. Kalau yang korban anak, ya berarti anak yang tidak boleh potong kuku. Kan satu rumah itu kan yang korban, yang wajib kan cuma satu toh, ya? Nah, berarti kalau bapaknya sudah, ya sudah, bapaknya tok yang kena hukum. Kita nggak usah ribet-ribet menjaga kuku kita, nggak perlu, potong-potong aja, yang korban beliau bukan kita gitu. Kemudian larangan potong kuku atau potong rambut atau potong bulu pada tanggal 1 Dzulhijjah bagi orang yang sudah niat korban itu pun masih diperselisihkan oleh para ulama, larangannya haram atau makruh. Mayoritas ulama berpendapat haram. Berarti kalau tanggal 1 kita potong kuku padahal kita ingin korban, ya dosa. Kata Imam Syafi'i tidak haram, hanya makruh. Dalilnya Imam Syafi'i, kata Aisyah, Rasulullah dari Madinah mengirim hewan korban beliau ke Mekah karena beliau akan melakukan ibadah haji di Mekah. Nah, korbannya itu dibawa dari Madinah ke Mekah. Terus setelah Nabi mengirim dari Madinah ke Makkah itu, kata Aisyah, tidak ada satupun yang haram bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti memotong kuku pun juga tidak haram, potong rambut juga tidak haram. Berarti hukumnya hanya apa? Makruh saja. Tapi kalau kita pengen menjadi umat Nabi yang baik, apapun dilarang Nabi tinggalkan, selesai. Mau haram mau makruh, pokoknya dilarang tinggalkan. Sehingga kalau memang kita niatan berkorban, tanggal 1 Dzulhijjah jangan potong kuku, jangan potong bulu, kumis dan sebagainya, jangan potong rambut kepala, jangan khitan bagi yang belum khitan, karena khitan juga motong. Kapan boleh mengkhitan atau memotong itu? Kalau sudah selesai berkorban. Dan selesainya ini selesai total. Selesai total maksudnya gimana? Misalnya panjenengan karena duitnya banyak, korbannya 5 ekor kambing. Nah, berarti panjenengan bolehnya potong kuku kalau 5 kambing ini sudah dipotong semua. Kambing nomor 1 dipotong tanggal 10. Kambing kedua tanggal 11, 12. Kambing ketiga 4 tanggal 12. Nah, berarti panjenengan potong kukunya nunggu sampai tanggal 12. Pokoknya sampai selesai semua korban panjenengan. Kalau korbannya 1 ya sudah ya. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini yang penting untuk ibu-ibu ketahui. Korban itu, menyembelih itu boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ada ibu-ibu yang besok mau daftar nyembelih sapi, monggo angkat tangan. Enggak ada. Kalau ada nanti disampaikan ke takmir ya, supaya diberi kesempatan ibu-ibu yang mau menyembelih korban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi boleh ibu-ibu pegang pisau berkorban menyembelih, silahkan. Ibu-ibu ketika sedang haid boleh menyembelih, nggak apa-apa. Karena menyembelih itu tidak harus disyaratkan dalam kondisi suci. Kemudian kalau menyembelih jangan lupa membaca bismillah, itu yang wajib. Selain bismillah hukumnya sunnah. Berarti yang sunnah ada 4. Allahu Akbar sunnah. Allahumma hadza minka walaka, ya Allah ini darimu dan untukmu, sunnah. Allahumma taqabbal minni wa ahli, ya Allah terimalah dariku dan keluargaku, sunnah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, dan seterusnya, sunnah. Inilah kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, beberapa fikih dan fadilah korban. Semoga kita semuanya paham sehingga bisa mengamalkan, baik mengamalkan dengan hakikatnya atau mengamalkan dengan niatnya bagi yang belum mampu berkorban. Wallahu taala a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.
wa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barangkali sebelum kita tutup ada pembahasan? Cukup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.